Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adeka Saputra, peserta PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2024. Di LPTK UNESA akan mempraktekkan pembelajaran dengan topik tata kamera. Selanjutnya saya mohon saran untuk perbaikan ke depannya dari Bapak Ibu Guru Penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kegiatan kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin oleh perwakilan dari kelasnya. Duduk siap. Siap. Siap, mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Bapak absen dulu sebelum kita mulai. Abdul Haris ada? Aira? Nah, sebelum saya bahas ke materi, saya ingin menanya dulu kepada kalian. Siapa tahu ada yang pernah menggunakan kamera ya. Nah, apa yang menurut kalian paling penting saat mengambil foto, pencahayaan atau pengaturan kamera, dan kenapa? Oke, ayo kenapa? Keduanya penting karena pencahayaan yang baik adalah fondasi dari sebuah foto yang bagus. Pengaturan kamera yang tepat memungkinkan kita untuk mengontrol bagaimana cahaya ditangkap oleh sensor. Jadi kalau kita mau memfoto memang harus ada dua elemen yang saling berhubungan, yaitu adalah cahaya dan pengaturan kamera. Kenapa kita perlu cahaya? Nggak mungkin kita mengatur sebuah kamera tanpa ada cahaya. Setelah itu, karena materi kita nantinya akan praktek, jadi saya akan bagi kalian menjadi 6 kelompok. Nanti kalian akan saya suruh mengisi Google Form. Jadi saya sudah siapkan jenis-jenis foto di sana. Salah satunya adalah foto makanan. Yang kedua, foto advertising atau periklanan. Ketiga, ada foto potret atau model. Keempat, ada foto aksi atau foto yang objeknya bergerak. Kelima, ada foto landscape. Yang terakhir ada foto apa? Arsitektur. Foto arsitektur adalah foto bangunan. Kalian mungkin, Pak, apa sih arsitektur? Kalian mungkin sering melihat brosur perumahan kan? Nah, itu yang dipakai adalah teknik arsitektur. Ibarat kata rumah, segitiga exposure ini adalah fondasi di dunia fotografi. Karena segitiga exposure ini yang mengatur pencahayaan di fotografi. Jadi intinya hasil foto lu bagus atau enggaknya itu tergantung dari segitiga exposure atau settingan kamera kalian. Nah, terus segitiga exposure itu ada apa aja sih? Segitiga exposure itu terdiri dari satu aperture, kedua ada ISO, dan yang ketiga ada shutter speed. Oke, gue mungkin akan bahas mulai dari shutter speed dulu. Shutter speed itu apa sih? Shutter speed adalah sebenarnya lambat otomatis dia tutupnya akan lama. Misalnya pakai shutter speed 1 detik. Nah, jadi selama 1 detik jendelanya itu akan ngebuka dan cahaya akan masuk. Setelah 1 detik jendelanya bakal tutup. Karena jendela yang kebuka lumayan lama, jadi cahaya masuk lumayan banyak dan foto lo bakal jadi lebih terang. Tapi ada efek samping yang ditimbulkan kalau lo pakai shutter speed yang lambat. Oke, memang hasil foto lo mungkin jadi lebih terang, tapi ada yang namanya motion blur. Motion blur ini adalah gerakan yang tercipta karena objek yang lo foto itu. Materi yang akan Bapak bahas hari ini adalah tentang tata kamera. Jadi tahu nggak kalian bahwa seni dan teknik menangkap gambar melalui proses perekaman cahaya, berarti kita itu lagi membuat karya seni dengan bantuan kamera ya. Jadi foto itu adalah seni. Nah, jadi jangan dipikir foto itu bukan seni gitu ya. Kenapa foto bisa mahal? Karena tadi kita pengaturannya sudah mengerti. Fender di sini nih. Coba kita lihat dalamnya. Nah, kalau kalian lihat cerminnya ini bener nggak
miring gitu ya. Kita lihat, benar gak dia miring? Benar ya. Jadi ini ada apa? Ada cermin di sini. DSLR itu adalah ini sistem seperti ini. Ini disebut dengan kamera DSLR karena ada pantulan cahaya di dalamnya atau refleksi dari sensor. Nah, karena adanya mekanisme tadi, makanya DSLR itu besar. Ini besar berat ya. Kalau kalian pegang ini harus makan dulu gitu. Ya, jangan sampai Anda pegang kamera ini belum makan. Kenapa? Karena ini tangan kamu bisa tremor kalau nggak biasa. Ya, kenapa Pak tremor? Karena kalau kalian sedang memfoto terus gerak sedikit, maka akan berpengaruh ke hasil ya. Jadi makanya DSLR itu bentuknya besar. Nah, ini ada DSLR, tapi kelebihannya DSLR ini tajam untuk foto. Ini masih bisa diadu dengan kamera-kamera terbaru. Ya, kelemahan DSLR dia lemah di videonya karena memang peruntukannya hanya untuk foto sebetulnya. Walaupun dia bisa, tapi tidak untuk video sebetulnya. Ya, ini DSLR. Yang kedua ada kamera mirrorless. Mana kamera mirrorless di bawah ini? Nah, mirrorless. Nah, ini nih. Mirrorless system. Nah, ini kamera-kamera yang mungkin kalian sering lihat kalau di sekolah ada yang membawa ini. Ini namanya mirrorless. Dia lebih kecil karena tidak ada mekanisme cermin tadi di dalamnya atau refleksi cermin nggak ada. Makanya kalau kita lihat dari mekanismenya, kalau dia mau mendapatkan gambar kan dipantulkan tuh ke atas. Tapi kalau mirrorless langsung masuk ke sensor. Nah, ini kita lihat ya di sini. Di sini ada settingan di sini yang lambangnya 1 per apa tadi? Shutter. Kalau aperture. Kalau ISO ya biasa ya. Nah, kita coba praktekkan apakah memang semuanya ini untuk apa? Untuk menentukan cahaya. Coba kita cek di sini. Saya ambil satu produk dulu deh. Nah ini lensa saya itu bisa bukaan paling besarnya itu aperture-nya itu adalah 1.8. Kita lihat. Nah, ini bukaan terbesar lensa di kamera ini 1.8. Berarti paling besar tuh ini. Maka coba kalian lihat di belakangnya ada besi. Besi ini akan dibuat blur. Dia hanya fokus ke sini aja. Ya. Kita bahas satu-satu dulu tentang aperture dulu ya. Sekarang coba saya naikkan aperture-nya jangan di 1.8. Saya naikkan dulu. (20) masih kan? 2.0 masih. Kita terus. Lihat. Semakin saya naikkan apa yang terjadi? Semakin gelap. Tapi yang di belakang sudah semakin terlihat. Kelemahannya apa? Berarti ketiga elemen ini memang menentukan cahaya yang masuk. Tapi secara garis besar ternyata benar. Bukan itu menentukan bokeh atau tidaknya kan? Semakin besar itu akan muncul bokeh di belakang, semakin kecil dia semakin detail. Seperti itu. Ini kalau saya teruskan ya, saya teruskan nih. Ke bukaan 11. Gelap kan? Kenapa bisa gelap? Karena si lensa itu menutup ya. Dia maka cahaya yang masuk tetap akan sedikit, cahaya yang ada ini akan sedikit masuk. Sekarang Pak, saya mau ini terlihat bagaimana? Oke, kita sekarang beralih ke ISO. ISO ini berapa? 200. Kita naikkan ISO 200. Kita naikkan, ISO kan semakin muncul kan? Tuh semakin muncul. Ya.
Saya naikkan ke ISO terakhir 3200. Apa yang terjadi? Sudah mulai muncul bukan bokeh apa? Noise. Tapi si ini jelas gitu. Tapi noise. Di sini juga jelas. Tapi dia noise. Ya. Jadi resiko tadi ketika bukaannya dibikin detail, berarti ada resiko apa? Cahayanya semakin gelap kan? Itu resikonya kalau kita pakai untuk settingan foto bergerak. Makanya foto bergerak itu kebanyakan di outdoor. Main bola di outdoor. Kalaupun main bola di dalam indoor, lihat lampunya. Kan bukan lampu bolham 5 watt kan? Gak mungkin kalau ada pakai bolham 5 watt itu gak mungkin. Nah sekarang kita turunkan lagi. Menurut mata kalian, kita cek mata kalian, mata kita lah. Kita cek kita lupa dulu ya di sini. Ini. Nah, kita turunin dulu ya. Coba cek. Menurut mata kalian, kita ISO kita bikin kita taruh ke sini dulu. Sekarang saya mau foto ini bokeh, berarti harus apa settingan yang saya pakai? Besar apa kecil? Besar kan? Berarti saya harus cari si F ini paling kecil kan? Ini udah terbatas tuh, nggak bisa lagi. Walaupun ada lagi 1,4, 1.4, ada lagi 0.2 ada lagi. Tapi lensa saya cuman dibatas sampai 1.8. Oke, secara bokeh saya udah dapet. Secara bokeh ya. Terus saya mau kok ini masih gelap gitu. Apa yang harus saya mainkan di sini? ISO. Kita cari ISO yang menurut kita enak. Segini? Apa segini? 250? Terlalu ini ya. Oh, jadi kita main di antara 200 atau 160. Tapi kayaknya kita di sini di 160. Nah, di sini kita sudah dapat. Sudah dapat. Sekarang kita coba cek. Ini ini apa? Shutter. Nih, saya kasih kunci sedikit. Memfoto itu dibiasakan jangan di bawah 100. Ini saya di bawah 100 kan? Maka kita naikkan dulu ke 100. Kita naikkan ke 100. Apa yang terjadi ketika saya naikkan? Ada perbedaan cahaya nggak? Ada kan? Nah, ketika, kata Pak Eka, jangan di bawah 100. Berarti kita fokus ke shutter speed dulu, jangan di bawah 100. Ketika ini kurang, berarti kita naikkan ISO. ISO kan? Kalian jangan main di aperture lagi, karena aperture kita akan memfokus ke gambar bokeh. Nah, kenapa Pak ini jangan di bawah 100 atau jangan di bawah 80? Secara nggak sadar, ketika kalian foto itu ada gerakan tangan. Pasti ketika ngejepret, si tangan pasti berubah posisi, entah itu ke bawah atau ke atas. Secara nggak sadar itu. Nah, itu yang menyebabkan gambar pada foto kalian tidak tajam. Ya, Pak, apakah harus seperti ini? Ini terus tidak. Kita balik lagi ke dalam lensa. Lensa itu nih. Ini saya bawa lensa kalau nggak salah. Lensa itu ada yang namanya stabilizer atau yang disebut saya bawa di sini nih. Nih, saya bawa lensa ini bukaannya bisa lebih kecil lagi, yaitu 1.4. Ini bisa sampai 1.4. Kalau ini kan 1.8. Nah, si lensa ini ada yang mempunyai stabilizer buat menahan gerakan, ada juga yang tidak. Ini lensa tidak mempunyai. Supaya mendapatkan hasil tajam, maka shutter speednya harus 100 minimal. Tapi kalau lensa ini, karena dia sudah mempunyai yang namanya nih optical steady shoot namanya, dia masih bisa di bawah 100 atau di bawah 80 masih bisa dia di 70.
Maka kalian juga sebenarnya kalau memfoto itu ya, sebelum kita memfoto kita harus hafal dulu kamera yang dipakai itu apa, lensa yang dipakai itu apa. Nah seperti itu. Oh iya, saya lupa ngasih tahu. Kalau lensa yang nggak bisa di zoom ini namanya lensa fix. Jadi si lensa ini kalau mau dekat saya harus deketin tripod kan. Kalau mau jauh mundur jauh. Intinya apa? Lensa fix itu dia kebanyakan tidak, paling kecil aja. Nah, di situ berapa Anis? Settingannya mau berapa? 8. Nah, tinggi Anis. Oke, coba 8. Oke, sekarang udah 8. Shutter speednya diputar nih. Coba di 80 aja. Nah, sekarang ISO-nya naikin. Nah, ISO-nya ke bawahin. Nah, ini cari cahaya yang seperti itu. Up. Nah, kalau gini, nah silakan dipoto nih. Cari angle-nya yang menurut kamu bagus gitu. Angle-nya. Kelompok yang lain bisa dipikirkan dulu ya, yang foto model atau potret mau seperti apa nanti modelnya. Tekan setengah dulu nih. Untuk mencari fokus tekan setengah ini. Tekan setengah aja supaya fokus. Nah, silakan menurut kelompok Anis bagaimana maunya. Nah, kalau udah pas, nah sip. Coba di display berapa, udah cocok belum fokusnya? Tuh, belum ya? Belum. Nah, jadi coba tekan lagi ininya, naikin nih, jangan 125. Oke, terus ininya turunin nih, F-nya depannya turunin, coba ke 6 aja, sip. Ke 5 udah 5.6, 5 titik kesok nggak apa-apa itu. 5.6 apa 5 aja 5. Nah silakan Anis fokusin. Nah coba cek dulu apakah sudah fokus. Udah ya, coba lagi. Coba lagi. Nah gitu. Cek lagi. Ada bayangan nggak cahaya? Udah bagus ya? Udah, berarti settingannya udah ketemu. Sekarang arahin gayanya. Kayak gimana nih? Bebas. Misalkan tangannya mau kayak gini coba Nob. Nah gitu. Ayo bro. Siap. Nah. Berarti sakit kayak gitu lagi. Jangan sampai mukanya ini ada bayangan cahaya. Oke, coba cek lagi. Nah sekali lagi, cari lagi gaya satu lagi. Kira-kira apa nih gaya satu lagi? Perempuan kan jago gayanya nih. Nah gitu lagi. Aman di wajahnya, nggak ada bayangan kan? Kalau nggak ada silakan. Nah sip. Udah dapat 3 gaya, coba dicek. Udah fokus. Coba geser ininya ke sini. Lagi. 2 lagi. Nah oke, sip. Udah dapat ya? Udah dapat? Saya kira. Boleh satu lagi, silahkan. Nanti dicari yang paling 3 dicari. Gelap ya? Itunya turunin F-nya. Terus ke 5.0 aja. Nah, terus ISO-nya tinggiin. ISO-nya coba dicari terus di 1000 juga nggak apa-apa. Nah silakan dipoto. Ya, baru ngambil 3 angle ya. 2.
Tentang ini. Nah, sebelumnya. Nih. Nih. Ini ya. Oke, ini kita dengarkan kenapa kelompok 1 memilih foto ini, dan kita harus cari tahu settingan yang dipakainya berapa sama alasan kenapa kelompok 1 memakai settingan seperti ini. Perwakilan aja ya, nanti tiap kelompok perwakilan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Stupumi dari kelompok 1 atau foto makanan. Nah, ini foto yang kami ambil saat tadi. Pengaturan yang kami gunakan yaitu aperture-nya 8, shutter speed-nya 1/125 detik, ISO-nya 100. Mengapa pengaturan ini disarankan? Aperture 8 memberikan keseimbangan yang baik antara kedalaman bidang dan pembukaan lensa. Shutter speed 1/125 detik cukup cepat untuk mencegah gambar blur. ISO yang 100 menghasilkan kualitas gambar yang sangat baik dan noise yang minimal. Oke, kita cek dulu ya. Gambarnya secara fokus dia sudah fokus ya. Terus secara keseluruhan cahayanya pas ya, cahayanya pas kalau kita lihat. Jadi settingan yang dipakai oleh kelompok 1 sudah bagus ya, kita kasih tepuk tangan. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih. Saya dari kelompok 2 mengirimkan foto konsep. Nama saya Syakira Nuradia. Saya akan menjelaskan settingan. Nah, di sini akhirnya saya pakai f2.8. Terus shutter speed-nya 1/125 detik. ISO-nya saya pakai 500. Alasannya kenapa saya pakai aperture f2.8? Karena tentang aperture ini memungkinkan untuk mendapatkan bokeh yang menarik tanpa kehilangan terlalu banyak detail pada subjek. Shutter speed-nya 1/125. Kenapa saya pilih shutter speed 125 detik? Karena kecepatan ini cukup cepat untuk membekukan gerakan dan mencegah gambar menjadi blur. ISO-nya. Di sini saya memilih ISO 500. Alasannya rentang ISO ini cukup fleksibel untuk berbagai kondisi pencahayaan sambil tetap menjaga kualitas gambar. Oke. Jadi tadi alasannya kenapa memakai settingan itu ya. Kita lihat fotonya tidak gelap kan ya. Sudah sesuai cahayanya. Nah, maka settingan untuk foto portrait atau model untuk kelompok 2 sudah baik ya. Silakan atau kita kasih tepuk tangan dulu ya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 silakan. Pilih di mana foto yang mau klik aja 2 kali. Yang ini apa yang mana? Nah, ini. Oke. Ini di depan aja ya. Oke, ke sana ke belakang. Nah, Ini ada. depan bisa sekali lagi. Ini jepitin dulu. Jepitin ke kerudung. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang settingan gambar yang saya
yang saya ambil. Yang pertama ada aperture. Aperture saya mengambil di f8. Alasannya, rentang aperture ini akan memastikan seluruh bagian produk terlihat. Yang kedua ada shutter speed. Saya mengambil shutter speed di 1/125. Untuk kecepatan ini cukup cepat untuk mencegah gambar menjadi blur bahkan jika ada sedikit gerakan. Untuk ISO, saya mengambil ISO di 100. ISO rendah akan menghasilkan gambar yang bersih atau bebas noise. Perkenalkan, saya Risma Gisna, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang settingan-settingan foto landscape. Yang pertama ada f-tour, saya memakai f/8 sampai f/16. Yang kedua ada shutter speed, saya memakai 1/125 detik dan ISO 100 sampai 200. Alasan saya memakai settingan-settingan tersebut, fotografi landscape lebih menekankan pada kedalaman bidang yang besar dan detail yang tajam pada seluruh bagian dari gambar. Oleh karena itu, pengaturan aperture yang digunakan pada fotografi landscape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Abdullah Patih dari perwakilan kelompok 5 yaitu foto arsitektur. Saya menggunakan settingan aperture f/8, shutter speed 1/125 detik, ISO 100. Alasan saya memakai settingan itu karena aperture nilai f/8 akan memberikan kedalaman bidang yang cukup untuk memastikan seluruh bagian bangunan terlihat tajam. Shutter speed, kecepatan ini cukup cepat untuk mencegah gambar menjadi blur. ISO 100 akan menghasilkan kualitas gambar yang sangat baik tanpa noise. Kita lihat fotonya, apakah ada bangunannya yang blur? Nah, ya, tulisan SMK negerinya terlihat jelas. Terlihat jelas ya. Terus temboknya juga terlihat arsitekturnya ya. Oke. Karena kelompok 5 kita lihat sudah bagus fotonya, kita kasih tepuk lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok Saya Reja Prawira dari perwakilan dari kelompok 6 akan mempresentasikan foto aksi atau bergerak. Saya menggunakan mode shutter priority dan shutter speed 1/500 detik untuk objek yang bergerak cepat. Aperture-nya f5.6 dan ISO-nya 200. Alasannya, shutter speed sangat cepat untuk membukukan gerakan model. Aperture-nya memberikan kedalaman bidang yang cukup untuk menangkap seluruh tubuh model. ISO-nya cukup rendah untuk menghasilkan gambar yang bersih. Nah, untuk menutup kegiatan ini, Bapak ingin merefleksi dulu. Nanti silakan dijawab sama perwakilan dari kelas ini. Bapak ingin menanyakan, apakah kalian merasa memahami pengaturan kamera untuk membuat kualitas foto yang dihasilkan? Siapa yang bisa jawab? Oke, Husna silakan. Ya, karena dengan pengaturan kamera yang benar, saya bisa menghasilkan foto sesuai dengan yang saya inginkan. Oke, terima kasih ya. Jadi setelah kita belajar tadi pengaturan kamera, berarti untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus hafal atau tahu cara untuk men-setting sebuah kamera. Tadi apa aja yang harus disetting? Kita ingat-ingat lagi, segitiga. Aperture, terus shutter speed, terus ISO. Semuanya berfungsi untuk men-setting apa? Cahaya. Oke. Nah, untuk praktek kita yang singkat dan cukup terbatas, Bapak harapkan pembelajaran hari ini kita sudah paham secara garis besarnya tentang pengaturan kamera. Jadi kamera itu ternyata diatur oleh segitiga exposure. Jadi dengan kalian tadi bisa memahami segitiga exposure itu, kalian bisa menampilkan foto-foto yang barusan saja kita lakukan praktek ya. Oke, karena pembelajaran sudah selesai, kita tutup dengan
membaca doa, mungkin ada perwakilan dari kelasnya untuk menutup pembelajaran hari ini. Silakan. Duduk siap. Siap. Siap mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.